hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, rekan sejawat di SD 1 Dharma Keadaan. Hari ini saya merasa bersyukur sekali kita bisa berkumpul menghadiri aksi nyata guru penggerak angkatan 5. Sebelum saya mengawali, mari Bapak Ibu untuk memperlancar kegiatan kita, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, perkenankan saya hari ini akan melaksanakan berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas, yang mana ini adalah rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya Anton Sauji dari SD 1 Dharma Keadaan saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai slide ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang saat ini bisa hadir, meskipun kita sedang banyak tugas, banyak kegiatan, Bapak Ibu sudah menyempatkan diri hadir untuk mengikuti destinasi ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan untuk 1 jam ke depan atau lebih, saya minta Bapak Ibu untuk fokus dengan kami untuk mengikuti budaya positif yang bisa diterapkan kepada peserta didik kita di kelas. Ini judulnya, kami diminta oleh fasilitator dan LMS. Di LMS kami harus mengunggah aksi nyata berbagi pengalaman dan budaya positif, pengalaman dan pemahaman budaya positif. Jadi hasil rekaman ini nanti akan kami unggah di LMS sebagai laporan kepada Kementerian Pendidikan selaku penyelenggara pendidikan guru penggerak. Tujuannya Bapak Ibu, diseminasi ini adalah 1, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Baik Bapak Ibu, ini untuk memulai kita melakukan uang lah, 50.000 boleh lah, dari 1 atau berapapun yang ada digenggam sendiri oleh panjenengan. Coba apa barang berharga lain, ibu-ibu yang bercincin ya silakan, cincinnya ya diambil, digenggam ya, udah ya. Bayangkan Bapak Ibu, jika yang Bapak Ibu genggam itu akan direbut oleh orang atau akan dimiliki oleh seseorang, namun tidak dengan cara-cara frontal. Yang pertama dirayu. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka tangannya apa tidak? Tergantung bahasanya. Artinya rayuannya kita tergantung rayuannya. Tapi kelas adanya diminta. Tergantung bahasanya, tergantung kebutuhan, tergantung bahasanya. Kemudian jika itu tidak berhasil, tentunya akan dipaksakan, akan dipaksa. Boleh apa semakin ikhlas apa semakin meronta? Semakin kencang ya genggamannya. Inilah Bapak Ibu, dari kegiatan kecil ini kita menyimpulkan bahwa ternyata yang bisa mengendalikan kita hanyalah diri kita, termasuk murid yang punya kontrol terhadap murid yang mereka sendiri. Kita guru kadang-kadang merayu, memaksa, namun itu stimulus responan dari luar. Sejatinya bahwa kontrol terhadap diri adalah pada diri kita masing-masing. Entah itu orang dewasa, entah itu anak-anak, kontrolnya pada diri mereka. Nah ini tadi ada 2 kemungkinan, bersedia membuka dan bertahan untuk
menutup kepala tangannya seperti yang disampaikan Pak Pasimu. Bersedia dengan alasan mungkin yang berontak-ontak karena butuh karena butuh untuk jajan atau untuk mengobati orang sakit mungkin diberikan, rujukannya berhasil. Tapi tapi ada yang bertahan meskipun enggak, ini barang berharga milik saya, harus saya pertahankan juga. Nah, kesimpulannya tadi bahwa ternyata yang punya posisi kontrol terhadap diri seseorang yang hanya dirinya sendiri. Baik, itu untuk mengawali, dilanjut Bu. Nah, ini pendapat dari ahli Bapak Ibu yang mana kita sering miskonsep. Nah, ini dari William Glasser mencontohkan miskonsepsi yang sering kita lakukan, bahwa ilustrasi guru dapat mengontrol murid. Ternyata ini salah. Ternyata guru tidak bisa memaksa murid ketika murid tersebut sudah memilih untuk tidak melakukan. Bagaimanapun, contoh Bu, adanya sedang dialami Bu Siti Komaria. Murid sebetulnya kita mengarahkan yang baik, ikut lomba kan suatu hal yang baik. Tapi jika murid sudah memilih tidak berkenan dengan alasannya mereka, mau dipaksa seperti apapun tidak mau. Nah, ini kontrol ternyata bukan pada kita sebagai guru, ternyata ada pada murid. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Di kelas kita sering memberikan penguatan, oh bagus, oh diberi uang. Pak Bodo sering sekali di kegiatan setelah upacara atau setelah senam memberikan uang. Ilusinya itu akan menjadi penguatan yang positif. Namun penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi tetap kita mengontrol mereka. Dan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin itu berdampak. Si murid jadi semangat, oh diri duit Pak Bodo, oh kita kasih bintang, itu berdampak. Tapi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan setelah murid menyadari atau dengan bosan akan kembali kepada kontrol dirinya sendiri. Lah, ngomonglah lebih saya mudah. Suatu saat bisa seperti itu. Lah, ngomonglah biasa tuh gambar bintang itu. Jadi posisi kontrol ini ilusinya salah. Kalau kita menggunakan positif, ternyata tidak begitu efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita berharap dengan memberikan kritik kepada siswa, itu siswa menjadi merasa bersalah kemudian memperbaiki. Namun penggunaan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi siswa akan merasa gagal. Alhamdulillah orang berhasil, ternyata begitu. Ini padahal sering kita lakukan. Ya Allah bocah Pak Guru wis susah payah mengajari kalian perkalian, enggaknya juga baik orang anak perkembangannya. Itu kan bahasa membuat murid merasa bersalah. Kita harapkan mereka terpacu, tapi ternyata menjadi gagal. Gitu. Ilustrasi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sering sebagai seorang guru, memang dalam tingkatan kita guru SD, ucapan guru adalah titah dewa, seperti itu. Bapak Ibu guru perintah apapun kalau di tingkatan SD yang banyak yang akan sebagian besar melakukan. Contoh di WA kita kirim misalkan besok membawa A, pasti berbondong-bondong. Entah di sana nanti harus mencari gaji barang dulu atau mencari kemana, murid akan berusaha. Dan ini tindakan ini tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi hanya akan menimbulkan permusuhan. Kita mengontrol murid guru seperti ini akan justru akan menimbulkan permusuhan. Lanjut Bu. Nah, yang benar seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini dari William Glasser itu mencontohkan dari disiplin positif itu tuntutannya seperti ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
Ini di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan siswa itu pasti memiliki tujuan, walaupun itu kenakalan. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini yang akan kita simpulkan dalam budaya positif nanti. Bapak Ibu, saya jelaskan singkat saja. Jadi disiplin positif, tolong bawah. Ini kita sering mengartikan kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang. Ini yang keempat, disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan apa yang kita bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Jadi murid yang ngomong disiplin itu sebuah ketakutan, ketidaknyamanan karena pendisiplinan itu berasal dari paksaan, dari aturan-aturan. Bu, kembali ke atas. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu, nanti kita memperoleh disiplin positif itu dengan ini. Dari motivasi ekstrinsipnya kita kurangi, kita lebih perbesar atau kita lebih dominan pada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik seperti apa tadi dijelaskan, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu kan hanya motivasi dari luar. Kalau hukumannya tidak ada atau si penghukum sedang lalai, itu akan kembali kepada sejatinya sendiri. Kemudian imbalan sama, jika momen itu tidak ada hadiah, ya sudah, artinya dorongan siswa atau kontrol mereka akan kembali ke mereka masing-masing. Dan kita hendaknya untuk mempraktekkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kita menanamkan kepada siswa tentang nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bu. Nah, ini disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik diharapkan mampu menumbuhkan disiplin positif mulai dari siswa, sehingga nanti kontrol siswa terhadap dirinya sendiri itu semakin bertanggung jawab. Lanjut Bu. Nah, ini untuk nilai-nilai apa saja, nilai-nilai kebajikan universal sebetulnya banyak sekali, namun sesuai dengan kesepakatan atau dari pemerintah itu menyimpulkan bahwa nilai-nilai siswa kebajikan universal yang diambil adalah profil belajar Pancasila. Ada nilai banyak yang dari William juga ada, tapi untuk pendidikan kita ambilnya adalah nilai-nilai profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai ini yang menjadi patokan untuk ditumbuhkan ke siswa. Bapak Ibu, untuk mencapai itu kita diawali dengan membawa keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas nanti akan saya jelaskan. Jadi keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatannya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat. Kemudian cara merumuskannya kita bisa diskusi Bapak Ibu. Coba mulai melibatkan siswa, meskipun kelas 1 atau kelas 2 mulai kita libatkan untuk berdiskusi tentang keyakinan. Contohnya sholat siap di kapora begitu, meninggalkan sholat bagus apa tidak itu nanti semakin bertumbuh sendiri. Kemudian hormat kepada orang tua, seperti apa kegiatannya, cium tangan itu juga nanti disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, mengapa 3 peraturan saja kok
harus keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu yang sedang dikembangkan di Indonesia, yang selama ini kita melihat atau saya juga mengalami waktu sekolah, ada peraturan tata tertib, kemudian di situ ada hukumannya adalah poin. Nah, ini yang sedang dikoreksi oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengapa kita memilih peraturan? Mengapa kita lebih memilih keyakinan daripada peraturan? Bapak Ibu, banyak sekali peraturan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa, Pak? Keamanan, keselamatan untuk dirinya sendiri loh. Untuk dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang mereka berpersepsi bahwa helm itu adalah aturan, padahal itu tujuannya adalah untuk melindungi diri. Betul sekali. Jadi karena helm itu diatur, penggunaan helm diatur, jadi mindset atau pemahaman kita itu adalah aturan. Bukan sebaliknya yang tadi disampaikan Pak Wasim, bahwa sebetulnya helm itu adalah kebutuhan kita, tapi karena di otak sudah ditanamkan bahwa itu peraturan, sehingga yang dihukumi peraturan. Jadi rawan untuk dilanggar pada saat mengendarai sepeda motor di tempat-tempat yang tidak ada penghukum, ya ada polisi, kita lalai ya. Gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita punya peraturan itu? Itu karena gambar dari itu, gambar mencegah penyebaran COVID. Ini kebetulan kan kebutuhan sendiri. Karena ada aturan. Jadi dari dua aturan ini sudah kita bisa tangkap nih Bapak Ibu. Ternyata ada efek negatif dari peraturan. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini harus datang tepat waktu, itu aturan panitia kan begitu nih. Padahal dengan datang tepat waktu kita akan mendapatkan materi yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, mindset ini yang akan dikembangkan dan ditularkan ke dunia pendidikan. Untuk mendukung motivasi ini kembali ke motivasi intrinsik tadi, karakter kontrol, fungsi kontrol dari diri. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Dari sini sampai sini ada pertanyaan monggo Bapak Ibu? Sebelum dilanjut, Ibu. Kalau kita tahu di kelas di sekolah, kalau kita mengamati peraturan atau tata tertib yang muncul di kelas, di sekolah, kita kadang-kadang dalam kegiatan akreditasi atau PKKS, di situ akan muncul adanya tata tertib dan peraturan. Nah, hubungannya dengan tadi keyakinan kelas, apakah kita itu nantinya itu akan memunculkan tata tertib atau peraturan itu atau diganti dengan keyakinan kelas? Nah, itu kalau misalnya itu sudah ada di materi pada guru penggerak, mestinya nanti biar semua sekolah itu tahu bahwa itu nanti akan diganti dengan keyakinan kelas, mestinya itu juga perlu disosialisasikan di K3S ataupun pada saat rapat-rapat rakor untuk korwil. Begitu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Jadi memang ini sedang dikembangkan Ibu untuk kaitannya dengan akreditasi. Saya yakin dari asesor, kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti itu sebetulnya sudah lebih tinggi dari peraturan. Artinya keyakinan ini adalah bentuk budaya positif yang harus diterapkan di lingkungan tersebut. Ini mudah-mudahan nanti bersambut dengan asesor Ibu. Artinya keyakinan kelas nantinya disamakan atau bisa mengganti peraturan pada poin akreditasi. Ada lagi Bapak Ibu?
Terima kasih. Menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri bahwa untuk keyakinan kelas ini yang saya tanyakan bahwa apa yang telah Pak Anton rilis di situ bahwa keyakinan kelas ini adalah suatu hal yang baru. Sementara guru-guru yang bukan guru penggerak sama sekali nggak tahu apa-apa. Nah ini bagaimana caranya agar mereka itu tahu, berarti membutuhkan waktu yang lama. Nah caranya bagaimana supaya guru-guru yang awalnya hanya tahu bahwa itu adalah peraturan kelas yang harus ditaati dan punya poin dan sebagainya yang diterapkan baik itu di sekolah dasar maupun di SMP yang sangat ketat sekali. Nah mereka kalau hal ini sudah bisa diterapkan oleh di setiap guru, mestinya ini akan baik sekali buat kita untuk jangka waktu yang lama tapi bukan. Nah sekarang bagaimana kita untuk bisa menerapkan pada guru-guru yang lain selain guru penggerak, karena selama ini guru penggerak juga sulit untuk didapatkan menjadi guru penggerak juga sulit, kemampuan menjadi guru penggerak juga sangat sedikit sekali. Setiap SD kalau ditanya suruh dari guru penggerak, dalam hal ini juga mereka alasannya belum siap mentalnya, belum siap itu dan ini. Nah, bagaimana sebagai Pak Anton untuk menanam mindset kepada guru yang lain supaya mereka itu tertanam sehingga nanti program ini akan bisa berlangsung. Terima kasih. Terima kasih sekali. Ini menghubungi saya Pak. Artinya ini sosialisasi kami diterima dan secara eksplisit kan Bapak menghendaki kami untuk menularkan yang lebih banyak guru gitu. Nah ini menjadi bagian dari tugas kami nanti sebagai guru penggerak. Dan dengan teman-teman yang lain kita kolaborasi, kami memiliki harus berperan untuk berkolaborasi dengan guru yang lain. Salah satunya adalah untuk menularkan. Ya syukur kita makanya untuk di gaji barang, ayolah lebih banyak guru penggerak sehingga nanti kami banyak temannya gitu untuk kami. Jadi terima kasih Pak Kasimun dan nanti di tingkat KKG pasti akan kami sosialisasikan jika kami sudah lulus tentunya. Ini desiminasi ini khusus dalam rangka latihan nanti setelah saya lulus berarti salah satunya yang seperti ini saya harus menularkan budaya positif ini Bapak. Terima kasih. Kemudian lanjutnya untuk yang di atas dulu. Jadi ini Bapak Ibu untuk konsepnya jadi dari peraturan kelas ini kita ubah ke keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini diharapkan akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Nah dengan begitu tidak bisa hanya satu kelas tok, harus satu lingkungan dulu. Satu lingkungan SD kita tularkan semua tentang keyakinan kelas bersama-sama. Nah nanti tidak lepas, artinya keyakinan yang sudah tertanam di kelas 4 katakan nanti di kelas 5 kalau rubah lagi dengan peraturan mereka akan lepas lagi ininya kontrolnya, sehingga nanti kita harapkan kita menumbuhkan lingkungan yang positif yang akhirnya adalah kita berbudaya positif. Lanjut Bu. Ya ini Bapak Ibu saya gambarkan lagi kalau peraturan itu tadi kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab umum. Ya keyakinan kelas itu bersifat universal. Kemudian contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain, nyubit, memadani dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi dengan kalimat positif. Contoh peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dengan hadir tepat waktu sesuai dengan keinginan 15 menit berarti anak akan menghormati orang lain, tidak ditunggu-tunggu dan juga berkomitmen. Berarti oh ya nulis menbune jam itu pertama berarti kita komitmen untuk berangkat sesuai dengan jadwal gitu. Dan lain-lain dilarang menggunakan narkoba itu keyakinan kelasnya kesehatan. Nanti bisa ditambahkan untuk kalimatnya tidak ada kesehatan kayak gitu. Nanti ada saya ke bawah keyakinan kelas yang saya simpulkan ini saya berdasarkan ngobrol-ngobrol dengan siswa. Ini saya menyimpulkan keyakinan kelas di kelas 4 mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Ini dikandung maksud kita berdoa
juga sholat subuh di sekolah mengawali dengan berdoa, kemudian di setiap event juga dengan berdoa. Mengamalkan ajaran agama, berbuat baik kepada orang lain, kan juga mengamalkan ajaran agama. Kemudian keyakinan kelas yang kedua, bersikap sopan dan saling menghormati. Ini yang kemarin baru saja dilanggar oleh siswa saya, oleh murid saya. Jadi namanya Erlin, Bapak Ibu, kalau itu kan agak agak hitam anaknya. Nah itu dibully oleh kelas 5. Kelas 5, oh kayak Papua gitu. Nah kelas 4 ikut-ikutan. Nah, kelas 4 ikut-ikutan ada 5 anak. Akhirnya saya terapkan sedikit restitusi. Saya panggil di depan, nanti saya terangkan restitusi itu seperti apa di bawah. Nah ini yang dilanggar, tidak menghormati orang lain. Jadi mereka sendiri yang menyebutkan, oh iya saya melanggar keyakinan kelas, menghormati orang lain, tidak saling menghormati. Kemudian ditawarkan penyelesaiannya seperti apa setelah kamu sadar. Ini ada di bawah tadi. Begini di Bapak Ibu contoh keyakinan kelasnya. Lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, saya mempraktekkan budaya positif pada anak di awal masuk. Satu tujuannya adalah untuk mengecek apa yang sudah dilakukan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua juga melatih siswa untuk bisa berani mengungkapkan. Nah ini siswoko namanya. Ini kalau saya absen pagi-pagi siswoko, dia langsung akan menyebutkan hari ini saya sudah sholat subuh, makan pagi, merapikan tempat tidur, dan berjabat tangan dengan orang tua. Itu setiap absen seperti itu. Ini bisa diputar Bu, coba Bu. Mencium tangan dan berdoa saja, jujur lagi, tidak ditambah-tambahi. Terus yang kedua, ya, ini lebih baik lagi, sudah sholat subuhnya. Nah ini murid unik di sekolah kita. Ibu kepala sangat mengetahui, namanya Yusuf. Ya, ini tadi dia praktek baiknya sampai dengan saat ini baru satu, berdoa. Sarapannya tidak, cium tangan orang tuanya tidak, sholat subuh di modern. Masih bertahan sampai saat ini. Sudah saya motivasi begitu ditanya masih itu. Alasannya cium tangan orang tuanya sudah pergi. Jadi dia tidak bisa lakukan itu. Sarapan juga sama. Nanti sarapannya kalau sudah di kelas, orang tuanya jujuki, itu kan beliau pedagang, bapaknya. Sholat subuh dia terlewat, siangan. Jadi satu berdoa kok ini diputar betul. Si Yusuf. Ini unik anak ini. Lanjut tuh. Jadi ya baik Bapak Ibu, untuk jeda sejenak ini ada pernyataan untuk kita diskusikan. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami lah selama ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Benar atau keliru? Sepemahaman saja ya Pak. Bu Sinton, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sedikit menanggapi tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini menurut pendapat saya di kawan-kawan, bagi anak-anak tertentu ini kepada individu secara individu kembalinya. Untuk anak-anaknya nurut, patuh, itu hukuman itu memang dapat. Tapi buat anak-anaknya, mohon maaf ya, misalnya ada anak lah yang memang agak sedikit diatur susah seperti itu terkadang hukuman itu ya biasa saja, lewat saja, dan hasilnya ya anak
Jadi ya menurut saya itu kembali bagaimana anak itu menjadi. Begitu Pak Amal. Oke, terima kasih, super sekali. Ini tepuk tangan buat Bu Siti. Ini sangat kontekstual sesuai dengan kenyataan. Jadi hukuman memang sepintas bisa mendisiplinkan anak. Di sebagian siswa yang lain hukuman ini tidak akan berarti. Contohnya di siswa yang bahasanya ngapal lah ya, dengan hukuman ngapalis biasa gitu. Bagus, terima kasih Bu Siti Komaria. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas, dan dapat mendisiplinkan anak. Ini lebih kepada konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi ini? Bu Julian, Bu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dapat mendisiplinkan. Ini berdasar pengalaman ya. Secara kebetulan kemarin saat saya di Cilacap 3 itu pada saat anak tidak mengikuti upacara tanggal 14 Agustus. Kemudian Bapak Ibu guru pada saat upacara memberikan hukuman dengan cara ada yang membaca teks Pancasila, kemudian menyanyi. Nah, ada yang penilaian dari wali murid bahwa itu adalah merupakan berlebihan. Nah ini, jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman yang dengan cara materi-materi pelajaran, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah pemberian hukuman yang terlalu berlebihan. Padahal bagi kita, bagi Bapak Ibu guru, pemberian hukuman yang seperti itu merupakan salah satu cara agar anak-anak itu berusaha untuk mereka supaya disiplin, untuk mendisiplinkan anak. Jadi kalau misalnya dengan cara pemberian materi pelajaran atau membuka lagi materi-materi yang sudah pernah diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu memang kalau bagi kita itu saya cenderung untuk diterapkan. Itu salah satu bentuk mendisiplinkan anak, juga masuk dalam supaya anak-anak itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan tapi mereka tidak diindahkan. Demikian. Terima kasih Ibu. Ini berdasarkan pengalaman ternyata dari konsekuensi atau hukuman hal positif itu ada yang menerima, ada juga yang justru protes gitu. Meskipun efeknya dalam saat itu bisa baik, artinya siswa menjadi bisa taat atau bisa disiplin. Namun tadi disampaikan oleh Ibu Sri bahwa ternyata ada yang tidak suka, bahkan itu dari orang tuanya, orang internal, orang eksternal di luar yang sedang kita tangani. Jadi ini ternyata di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya minta pendapatnya Bu Ani. Apa yang lain jujur? Jujur. Nanti kita ngobrol secara santai. Bu Ani suruh masuk nggak Bapak Bu? Bu Manu. Ekosisi Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pernyataan yang ketiga, yaitu memberikan reward atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut pendapat saya, itu penting dilakukan di kelas, termasuk juga hukuman. Namun setelah mendengar penjelasan dari Pak Anton tentang keyakinan kelas berdasarkan pengalaman, itu yang lebih utama. Jadi selain memberikan hukuman yang positif dan memberikan reward atau penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak, kita sebagai guru harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti yang sedang saya alami di kelas 5. Jadi murid saya ini nyun sewune sudah menjadi kebiasaan berkata kasar. Mungkin karena pengaruh teknologi gitu. Jadi berkata kasar sangat
saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Julia, super sekali Gi. Jadi ini berdasarkan fakta yang dialami Ibu Julia. Berarti selama ini Ibu Julia sudah menerapkan langkah budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas. Dan keyakinan kelas ini adalah bentuk kesepakatan Bu, tapi lebih diyakinkan lagi. Kalau sepakat kan hanya sepakat, tapi kalau sudah keyakinan itu sudah dilebeli, ini sudah tertanam, begitu. Jadi ternyata Bu Julia sudah melaksanakan ini budaya positif di sekolahnya. Terima kasih. Lanjut Bu, nanti akan jawab. Kemudian Bapak Ibu sedikit menularkan materi bahwa teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berdasarkan pendapat dari Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang tadi dibahas. Jadi nganggo helm supaya orang kena hukuman, supaya orang domai guru, begitu. Kemudian perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini efek dari yang tadi memberikan imbalan. Di angan-angan siswa kepengen uli ribet begitu. Jadi setelah itu dapat, katakan satu pelajaran ini 30 menit. Awal lah dia kepengen uli ribet sekarang guru. Fokus, dia sangat fokus, kemudian perhatikan. Namun setelah dapat sesekali dari sudah merasa puas, kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya dia akan menurun tingkat kepartisipasiannya. Kemudian perilaku yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang diharapkan. Jadi perilaku yang ketiga ini yang kita harapkan kepada generasi kita ke depan, yaitu mereka yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sesuatu tindak lanjutnya untuk dirinya sendiri dalam rangka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Lanjut Bu. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah kita bahas beberapa hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya apa sih sebetulnya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman bisa diberikan berupa fisik dan psikis, efeknya akan menyakitkan atau merasa tersakiti, tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mesti yang arep kemutan baik. Ini kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, karena ini sudah sepakat, jadi nanti yang terlambat berarti baris di luar kelas begitu, atau kalau terlambat ikut upacara ya nanti barisannya sendiri, berjajar sendiri. Ini harus terjadi karena konsekuensi ya, meskipun malu dan sebagainya tetap harus dilakukan, tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, melalui pemberian alternatif, merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang dan mendapatkan penguatan. Ini restitusi yang akan kita pelajari selanjutnya. Lanjut Bu. Bapak Ibu, sebelum saya bahas restitusi, apa sih sebetulnya kebutuhan dasar manusia? Ini ternyata ada 5, baik manusia dewasa maupun masih anak-anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah ini semuanya butuh eksis, butuh bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tidak hanya siswa, kita juga kepengen mendapatkan kasih sayang dari teman sejawat, dari kepala sekolah, apalagi dari keluarga begitu, dan rasa diterima. Saking manusia kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Ini akan kita perdalam di bawah, Bapak Ibu. Lanjut. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, angkat tangan saja biar kita interaktif lah. Kalau misalkan ada yang disanggah atau ditanyakan. Bapak Ibu, ada pernyataan Ibu guru bilang
aku tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini kebutuhan murid apa ini yang dilanggar, yang tidak dipenuhi? Coba kembali ke atas. Kebutuhan yang mana ini? Kasih sayang, kebebasan. Jadi tidak bebas ternyata ada perbangkangan. Yang kedua Bu, rasa senang ya. Rasa senang. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kasih sayang. Sama kesenangan juga ini. Kemudian yang keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Bosan. Bosan berarti kesenangan. Lanjut. Aku merasa bangga dan keren. Nah ini berarti terpenuhi ini. Kebutuhan apanya? Bangga berarti penguasaan. Bangga dan keren. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini hubungannya dengan budaya positif yang akan kita tanamkan. Kita sebagai guru tentunya sebagai subjek, sebagai pelaku, kita harus menempatkan pada posisi kontrol tadi. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Kita tergantung mau pilih yang mana. Kita sebagai guru itu sebetulnya punya keleluasaan sekali, karena murid kita adalah anak kita dan mereka 100% dalam penguasaan kita kalau sudah di sekolahan, di kelas. Nah kita tinggal memilih, kita sebagai pembuku, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, atau yang kelima manajer. Nah ini posisi kontrol pilihan kita, tinggal kita mau yang bagaimana. Ada yang mau mengungkapkan pendapat di sini? Lanjut. Nih, lanjut Bu. Nah, sebetulnya nanti kita bisa menyimpulkan selama ini kita posisi kontrol yang seperti apa coba. Kalau penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya getak, kemudian push up. Saya sering melakukan dulu itu di sekolah lama itu. Anak-anak tak mau biasanya mendaftar polisi, push up itu cita-cita saya, tujuan saya. Tapi ternyata itu bentuk hukuman. Mungkin yang tidak suka kan emotan terus tekan sedikit. Dendam. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Peraturan, sanksi, poin, ini masuknya ke posisi penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi, awas, patuhi aturan saya, atau awas. Nah ini biasanya kalau saya mengucapkan ini berarti kita sebagai penghukum. Kalau awas, kamu selalu saja salah, selalu salah. Ini juga penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Yusuf, pasti kamu yang selalu terakhir. Ini hukuman. Ternyata. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya saya. Cara saya. Jadi penghukum itu kayak hakim lah. Oke, dia harus menurut dan taat dengan aturan. Nah, ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Nada suaranya tinggi. Kemudian jari, ini bukan pembawaan ya, ini nada itu beda. Kalau bawaan karena suara error saya bukan termasuk di sini. Artinya nada suara tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghadik anak menjadi pendendam. Nah ini kalau anaknya sudah dendam, sudah berarti kita sering mengambil posisi sebagai penghukum. Yang kedua,
posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, pada posisi ini biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu sebenarnya kan kayak halus. Kita dengan anak-anak kayak bener rasanya ya. Tapi ditanam aduh bocah jadi ngontrol kan rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sebetulnya kalimat sopan, kalimat dengan nada rendah, tapi ini kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Ini ternyata efeknya itu, Pak. Meskipun kita dengan kelembutan, tapi anak akan merasa bersalah, dan kalau dalam jangka waktu yang lama, akhirnya mereka akan takut berbuat. Kalau sudah tidak takut berbuat, potensinya akan tertutup. Garis-garis positif yang nampak justru akan semakin kabur. Yang seharusnya kita semakin menebalkan. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Mungkin dengan sentuhan atau apa malah dibarengi itu. Namun murid akan merasa bersalah menjadi orang yang gagal. Ini efeknya Bapak Ibu ternyata. Lanjut Bu. Kemudian yang ketiga, guru pada posisi ini menjadi teman. Nah ini lebih keren lagi nih, kita memposisikan sebagai teman. Ini sering masih dilakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Posisi persuasi itu berarti mengadangi supaya tidak terjadi persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan siswa. Lendo dan sebagainya. Ini Pak Boto, saya sering melihat Pak Boto mengambil posisi sebagai teman. Kemudian posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah dari Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru teman saya. Ternyata tidak. Kemudian murid juga merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak patuh untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Ini yang kita rasakan Ibu. Dengan Pak Boto misalnya enjoy nyaman di Bretano, dengan guru yang lain tidak. Kemudian ciri-cirinya apa Bapak Ibu untuk posisi teman ini? Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senyumnya jenaka. Anak akan mengandalkan guru karena merasa teman tidak diandalkan, patut-patut saja. Lanjut untuk posisi yang keempat ya, pemantau. Nah, di posisi pemantau ini berarti memantau itu berarti mengawasi Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah ini pertanyaannya biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Nah ini karena kita mantau melihat kejadian anak terlambat, misalkan datang terlambat, kita pas di situ. Ini jam berapa? Jam 7. Peraturannya bagaimana? Nah ini kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah nanti sanksi apa dilanjutkan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu.
Ini pemantau. Jadi ya kalau bisa diibaratkan ini adalah kayak polisi lah, kita sebagai polisi memantau anak-anak. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini hubungannya dengan poin nanti. Dengan poin kamu sudah poin 15, sudah 20 dan 30. Ini yang sering dilakukan oleh pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini karena bentuk tanggung jawab kita kepengen mendisiplinkan murid nih Bapak Ibu. Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal, murid memahami konsekuensi, guru tidak menunjukkan emosi berlebihan. Lanjut Bu. Kemudian ini Bapak Ibu yang terakhir posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi memberi kebebasan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Nah ini gabungan dari posisi teman dan pemantau menjadi manajer. Jadi artinya ini lebih baik Bapak Ibu. Pertanyaannya yang sering muncul adalah, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi atau hubungan dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-cirinya kembali ke keyakinan kelas, kemudian ada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Lanjut Bu. Nah, ini teori manajer. Dan tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan ke kelompoknya. Jadi kalau ada murid yang bersalah, tidak kemudian memisahkan kepada kelompok yang bersalah dengan yang tidak bersalah, ada yang benar, ada yang salah, tapi justru mengembalikan ke kelompoknya menjadi benar semua, benar-benar gitu. Yang tadi di atas saya sampaikan. Lanjut Bu. Nah, dengan apa? Dengan cara bagaimana kita menjadi posisi sebagai manajer? Ini ada caranya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itulah langkahnya menstabilkan identitas. Saya perlu jelaskan bahwa menstabilkan identitas adalah seseorang jika sedang bersalah atau setelah berbuat kesalahan, identitasnya akan labil, emosinya tinggi, mungkin terjadi kekacauan pada dirinya. Jadi langkah pertama distabilkan dulu, distabilkan, konjago, kemudian pikirannya dipulihkan kepada pikiran yang netral. Setelah distabilkan, divalidasi bahwa tindakan dia salah. Ini jangan lagi emosi-emosi, kok salah, kalau ngamuk-ngamuk mungkin nangis sih kalau anak SD. Tapi kalau SMA pada dulu terguru nih. Ini sering terjadi. Jadi setelah stabilkan dulu, ada divalidasi bahwa kamu salah. Nah, setelah salah, menanyakan keyakinan yang dilanggar, dan dari keyakinan yang dilanggar itu nanti dicarikan solusi. Kita sebagai manajer membantu siswa mencari solusi. Lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol gitu. Jadi menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Moga untuk ada masukan atau yang perlu disampaikan sebelum lanjut ke slide yang lain. Ya, terima kasih, saya sangat senang ini diseminasinya ramai. Terima kasih apa yang disampaikan tadi, bahwa secara teori apa yang disampaikan Pak Abdul, kalau kita terapkan itu memang benar. Tapi yang saya alami bahwa di dalam mengembalikan anak di
dalam kelompok yang seperti kemarin dikembalikan lagi, itu cara memvalidasinya yang sulit sekali. Bahwa anak benar-benar anak itu sudah salah, tapi dia akan dikatakan salah tidak mau, mesti dia akan berontak terus. Sampai aku bener kok, aku ora salah kan gitu. Nah, karena setelah saya alami di kami juga seperti itu, apalagi kalau pihak ketiga yang ikut campur, bahwa membenarkan bahwa anaknya itu benar. Padahal anaknya pada awalnya adalah salah, anaknya salah, kemudian diadili oleh temannya, orang tua yang mengaku benar. Nah ini, proses seperti inilah yang kadang-kadang kita memvalidasinya sulit sekali. Nah ini terjadi pada SD kami juga seperti itu kemarin, bahwa ada anak yang biasanya itu paling pokoknya dari Bu. Nah, akhirnya oleh temannya dikeroyok, dikeroyok, digebukin, kok aja bocor tujuannya seperti itu. Tapi nyatanya hal itu tidak benar. Divalidasi juga yang maju bukan anaknya, justru orang tuanya. Ini sih maju, anaknya mah anak paling ngaku dewek, paling manu dewek dan sebagainya. Tapi tidak tahu bahwa anak ini tidak disenangi oleh teman-temannya. Nah, bagaimana caranya kita agar anak ini memvalidasinya bahwa dia itu akan sadar bahwa punya jurus salah yo. Nah, tapi kalau untuk anak SD pasti tidak mungkin aku mengakui bahwa saya itu salah. Jadi beliau akan mengatakan benar terus. Takut sih Pak. Ya, benar. Nah, caranya bagaimana supaya mereka itu sadar? Nah, ini itu yang perlu saya tanyakan kepada Pak Anton, bagaimana caranya untuk cara melindungi diri supaya begitu sadar pun belum melakukan kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Kasimun atas pertanyaannya. Betul sekali Bapak Ibu, kadang kita dihadapkan pada situasi mau menyalahkan anak, tapi anak itu berontak, tidak mau mengakui kesalahannya. Ini kalau kita tarik ke belakang, kenapa anak bisa sampai dengan posisi itu? Itu karena pasti anak takut akan hukuman tadi. Kalau saya ngomong salah, nanti saya akan dihukum, atau kalau saya ngomong salah, saya harus menerima konsekuensi apa. Nah ini karena anak sudah takut bayang-bayang itu, sehingga takut untuk menyatakan dirinya salah. Padahal sudah jelas-jelas ada keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan. Keyakinan kelas iki kok sih dilanggar gitu. Nah, kesepakatan kelas ini yang sudah dilanggar harusnya kan sudah sangat jelas. Dan ini sebagai dasar, seandainya ada pihak tiga yang sudah masuk. Sebetulnya idealnya adalah tidak ada pihak tiga yang masuk, orang tua atau apa. Artinya persoalan di sekolahan yang tadi disampaikan itu bisa clear di sekolahan. Namun jika sudah ada yang masuk, ini berarti harus ada dasar tadi, sudah ada keyakinan yang dilanggar dan bukti-bukti untuk keyakinan itu. Dan kita sebagai guru mengupayakan untuk itu tidak terjadi. Artinya kejadian sehebat apapun di sekolah kita selesaikan di sekolah. Nah itu dengan kita restitusi Pak, nantinya akan saya jelaskan secara detail. Jadi kalau anak sudah berani mengungkapkan kesalahannya, kejujurannya, berarti anak tersebut sudah sedikit tertanam budaya positifnya. Dan itu efek dari apa? Karena tidak dihukum, salah pun tidak dihukum, tapi ada konsekuensi, ada yang harus diperbaiki. Dan diri sendiri yang mengucapkan, oh berarti yang butuh minta maaf, oh berarti yang butuh orang galak, kalau batin dan sebagainya. Ini nanti akan muncul sendiri. Saya pikir kalau anak takut pasti akan membela diri, jangan sampai terbongkar ini apa keburukannya atau tingkah kejelekannya begitu. Ini kembali ke tadi nih, artinya untuk ini stabilkan identitas dulu. Jadi 3 restitusi itu yang di atas itu dimulai dari menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi sing royok pun kan gagal karena mengontrol emosinya. Nah, distabilkan dulu dari orang yang gagal kepada orang yang sukses. Kalimat meyakinkannya seperti ini diantaranya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Wis aku orang pengen kucing-kucing lah sama yang salah. Tapi bapak ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu.
Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Gitu. Ini kalimat-kalimat untuk meyakinkan. Bisa jadi dengan sanjungan. Nah, untung baik koyo. Kalau bukan kamu bisa melakukan hal yang lebih. Gitu. Misalkan ke teman-teman ini yang pada mungkin untung kalian ya hanya seperti itu. Kalau kepada yang lain mungkin bisa lebih, bisa jadi boncor dan sebagainya. Kemudian setelah ini stabil, sudah terkondisikan, sudah tenang, kita tinggal yang kedua menstabilkan validasi tindakan yang salah di bawah. Ya, yang ke bawah. Nah, tadi kalau sudah tenang, sudah muncul, berarti ini tadi kalau anak itu salahan pada stabilkan identitasnya, Pak. Identitasnya belum kembali, sudah ngamuk-ngamuk dulu. Nah, setelah identitasnya kembali, kita validasi bahwa bagaimanapun yang dia lakukan adalah salah, kita harus salah. Nah, cara meyakinkannya adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Ini pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini bahasa sebetulnya menyatakan salah tapi tidak dengan hukuman. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Artinya gerombolan tadi yang royok itu diberi pujian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Artinya melindungi yang keyakinannya kepada dirinya bahwa dia adalah anak yang kurang baik gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini anak dinilai bersalah tapi mereka tidak dihukum gitu. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. David Control menyatakan ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang dapat kita respon kepada anak, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, ini keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apakah kamu jadi orang seperti itu? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu bisa seperti itu kalimat-kalimatnya. Lanjut Bu. Nah, untuk memperjelas praktek ini kita nanti akan melihat tayangan video segitiga restitusi yang sudah saya buat, sudah saya lakukan di kelas. Namun sebelum ke sana mau ada pertanyaan ini? Ini tadi hubungannya dengan guru sebagai teman, bidang kemampuan manajer. Kalau kita amati tadi bahwa dilihat dari ciri-cirinya juga, kemudian kegiatan-kegiatan juga. Nah ini kita kadang mengamati guru yang menganggap atau anak menganggap guru sebagai teman. Itu kadang dilihat dari kedekatan, memang anak dekat dengan guru. Tapi di sisi lain kadang anak itu sepertinya kurang fokus pada saat diberikan pelajaran. Itu sehingga hasil dari pembelajaran itu kurang maksimal. Itu apabila kita dilihat dari kedekatan yang antara guru dan murid yang terlalu over dalam, maksudnya terlalu dikatakan lemah ya lemah, dikatakan dekat juga dekat dengan gurunya. Nah kemudian ada juga yang kadang-kadang memperlakukan muridnya terlalu keras sehingga siswa itu akan takut. Nah dalam ketakutan itu kadang anak di depan gurunya menyatakan iya dan sebagainya, seperti tunduk, patuh dan sebagainya. Tapi di luar itu mereka itu terlalu merasa senang pada saat mereka itu berada di luar guru yang
keras tersebut. Nah, efek dari kekerasan dari guru yang keras tadi dengan tidak ada kedekatan dengan guru sebagai teman itu juga berdampak pada keengganan murid untuk melakukan praktek-praktek ataupun disuruh maju kadang-kadang takut dan sebagainya. Nah, itu ada dua pertanyaan yang tadi di antara guru yang keras dan guru yang dianggap sebagai teman. Yang mau saya tanyakan, kita itu mengambil langkah yang mana kalau kita dihadapkan pada dua guru yang memiliki posisi guru galak atau guru keras dan guru yang dianggap sebagai teman? Itu pertanyaan saya supaya anak bisa dekat, diberi tugas-tugas yang mau, kemudian mereka akan menghormati guru tidak sebagai teman, tapi kadang-kadang cara mereka menghormati guru itu terasa kurang juga. Pada guru yang galak mereka merasa dekat, tapi kadang-kadang di satu sisi mereka akan merasa takut. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Kepala yang sudah menanggapi dan memberikan pertanyaan. Saya simpulkan dari pertanyaan Ibu Kepala, Bu Sri, itu kita sebagai guru mengambil posisi yang mana nih? Sebagai seorang teman yang dekat dengan murid, kemudian murid menjadi teman kita, akrab dengan kita, atau menjadi yang galak atau sebagai penghukum tadi, sehingga murid cenderung disiplin di hadapan beliau, kemudian patuh, taat, merasa dihargai, tapi di sisi lain saat sedang tidak ada guru tersebut, anak kembali. Nah, ini saya mau dibantu, ini kita mengambil posisi yang mana? Jadi dari teman-teman ini dari atau dari Bapak Kepala Sekolah, coba. Kalau saya cenderungnya ya yang saya alami juga tingkat keberhasilan. Yang saya alami selama dulu bahwa tingkat keberhasilan anak SD itu saya mulai semangat. Kalau anak SD itu cenderung kita itu sebagai teman, karena dengan merasa kita sebagai teman, anak itu merasa tidak terbebani karena dia merasa bahwa saya harus menyampaikan ini kepada Pak Guru dan sebagainya, dan itu juga lebih banyak positifnya dibanding dengan disiplin tapi takut. Mereka akan takut, akan merasa disiplin, disiplin di kelas begitu guru itu datang, tapi setelah guru apa yang mereka tangkap di sini itu sama sekali berbelah menjadi 1000 kali. Begitu mendengarkan itu dia hanya adu-adu tapi pikirannya tak kemana. Itu yang saya alami juga waktu saya di SMP diajar oleh Pak Sikap juga begitu. Kalau Pak Sikap sudah datang karena dia pegangnya mekanisme, ya saya hanya adu tapi nggak tahu itu pelajarannya apa. Begitu ditanya juga kaget itu. Mengenal apa ini? Ini cenderung pada seperti itu. Kalau guru yang seperti menjadi teman juga ini juga tidak kebablasan loh, tidak kebablasan. Kalau teman harus seperti kan anak-anak juga ada anak yang kalau dijadikan teman sekali berarti dong lah bahasa Jawanya juga kita batasi. Itu yang saya terapkan seperti itu, dan dia juga diterapkan oleh Bu Jun juga tidak seperti itu. Dia juga dengan siswa juga dekat sekali, tapi mereka tidak merasa bahwa itu adalah teman saya yang seenaknya dia akan memanggil guru dan lain sebagainya juga. Itu pinter-pinternya kita bagaimana membatasinya teman yang sesama teman, tapi ada teman antara guru dengan siswa. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan jawabannya Pak Masingun. Karena tadi pilihannya cuma 2 ini Pak, jadi teman sama jadi penghukum gitu, jadi lebih baik jadi teman. Nah, tapi kalau dengan posisi kontrol tadi ada menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, yang kelima manajer. Kalau pilihannya 5, kita lebih condong yang mana Bapak Ibu? Tentunya paling ideal adalah yang nomor 5 menjadi manajer. Jadi
Iya, itu sudah langkah-langkahnya itu sudah sangat tepat, tidak membuat siswa kebablasan, kemudian tidak membuat siswa merasa takut. Nah ini bisa ditonton Bu di video di YouTube-nya, di Chrome yang sudah saya buka, sudah terang. Tunggulah dulu. Nah di sini, ya di situ. Ini saya mencoba, tapi ini Bapak Ibu, sebelum saya tanyakan, ini adalah salah satu tugas saya sehingga jalannya masih ada kaku-kaku, sehingga karena ini tugas jadi disorting dan sebagainya sehingga ada kaku. Tapi pelaksanaannya sudah lebih luas Bapak Ibu. Ini dibuka Bu, silakan. Bapak Ibu, dari kejadian ini poin pentingnya
tujuannya, ada maksudnya, ada alasannya. Jadi apapun kesalahan harus kita tanyakan kepada siswa. Alasannya mengapa kamu melakukan itu? Meskipun alasannya mesti tidak kita gali, katakan spontan karena emosi dan sebagainya. Tetap kita harus memberikan pemahaman pada siswa bahwa pertama supaya nanti tergali kesadaran siswa harus ditanyakan, kamu melakukan ini karena apa? Kamu melakukan ini karena apa? Nanti akan muncul sendiri. Oh berarti mesti mikir lagi kenapa ya? Jadi nanti ada proses pembelajaran dalam tindakannya. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh segitiga restitusi yang dilakukan. Ini sebetulnya kasus besar di kelas saya karena saya di awal masuk itu wanti-wanti sekali jika ada yang nyoret-nyoret itu awal mula saya memberikan sanksi, pokoknya nanti harus mengganti kayak gitu awal sebelum saya membuat jaminan kelas dan siswa menjadi takut waktu itu tidak ada yang nyoret. Kalau coretan yang banyak itu di meja kelas saya itu karena warisan dulu. Jadi kalau kelas saya hanya satu kejadian itu si Bintang dan setelah saya tanyakan ternyata karena lagi ngalamun lah, dia ngalamun, nyekel titek gitu. Jadi dan setelah itu ada yang lapor karena ini jadi keyakinan kita bersama sehingga melihat anak seperti itu ada yang lapor. Dan ini kalau tidak disikapi dengan baik kadang-kadang para pelapor dengan yang dilaporkan itu dendam. Nah ini salah satu tujuan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah itu di situ. Jangan ada yang salah, yang satu benar. Ini semuanya adalah benar-benar konsep yang tadi di awal. Lanjut Bu, ini kasus yang kedua. Waalaikumsalam, sekarang masuk. Ayo baca di kelas. Mengapa bisa tahu, Pak? Oh, begitu. Itu sidang Indonesia tahu, Pak? Oh, itu sidang di sekolah. Tidak tahu, mengatakan sidang di sekolah. Itu perbuatan yang salah, benar. Ya, benar. Tidak kamu mengukur sidang Indonesia itu perbuatan yang salah. Ya, tidak apa-apa. Setiap orang mengatakan kesalahan. Kamu mungkin masih terbawa perasaan kemarin ya saat bermain. Baiklah, baik. Dari kejadian ini adakah keyakinan kelas yang lebih baik Anda? Adakah keyakinan kelas yang lain yang lebih baik Anda dari kejadian itu? Benar, baik. Baik telah melanggar dua keyakinan kelas, yaitu untuk menjaga barang di sekolah dan untuk menjaga ketertiban kelas. Setelah kamu mengetahui kesalahanmu, dapatkah baik memperbaiki kesalahan itu baik? Terima kasih baik untuk sidang yang salah. Sekolah masih punya kewenangan. Jadi kamu tidak usah kembali ke sekolah. Aku hanya ingin kamu memberitahukan kepada orang tuamu bahwa kamu telah mematakan sidang milik sekolah. Itu ya baik. Ya, Bapak Ibu di kasus yang kedua ini ternyata dari efek kerambenan itu belum rencananya mau dikembalikan belum ke sekolahan tapi patah dulu di kelas karena buat diadakan di meja ya waktu itu. Nah saya stabilkan, saya menjaga kejadian ini saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi dan begini hasilnya langkah-langkahnya seperti ini waktu itu. Langkah-langkahnya tadi distabilkan dulu, kemudian ditanyakan keyakinan, kemudian si anak mencari solusi sendiri. Sebetulnya mau mengganti, tapi karena di sini masih banyak stikgramnya,
kemudian saya juga kepengen memberikan pesan kepada orang tua. Mereka kan baru bayar ini, jadi tidak sengaja tidak diganti, tapi memberitahukan ke orang tua supaya berarti istilahnya ada hubungan baik lah, tidak harus ngalah marem, jadi semuanya benar. Demikian Bapak Ibu, kembali ke presentasi untuk acara diseminasi atau berbagi praktek baik sampai dengan slide terakhir sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD 1 dan 2, pada Bapak Ibu guru juga yang sudah ikut dalam berbagi praktek baik yang saya lakukan. Dan sebelum saya akhiri, saya minta pesan refleksi dari Bapak Ibu yang mungkin 2 atau berapa lah, nanti kita 1 atau 2 untuk mewakili kesan dan refleksi dari kegiatan yang saya lakukan. Monggo Pak Sinan, Pak Sinan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Anton selaku guru penggerak sangat terkesan sekali, dengan sangat baik sekali apa-apa yang telah disampaikan dan telah diterangkan oleh Pak Anton. Mudah-mudahan kalau benar-benar ini diterapkan, insya Allah ke depan guru-guru kami atau siswa-siswa kami juga akan lebih baik, dan apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang akan datang akan tertinggal sedikit demi sedikit dan akan beralih kepada media pembelajaran yang lebih utama. Tapi di sini yang saya tekankan adalah penerapan apa yang telah ditayang di sini, mudah-mudahan bisa diterapkan di setiap sekolah. Begitu pula untuk SD-SD yang ada di Dharma, terutama SD 1 sebagai sentralnya. Kalau ini sudah tertanam di SD 1, insya Allah SD yang lain akan berimbas. Jadi sangat mendukung dan sangat baik sekali. Dan mudah-mudahan saya sebagai pendengar di sini dan peserta daripada berbagi praktek baik diseminasi ini akan bisa menularkan kepada guru-guru kami di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih. Refleksi yang kedua, Ibu Kepala. Terima kasih pada Pak Anton yang sudah memberikan presentasi. Kami bangga SD kami ada yang menjadi guru penggerak. Semoga dari apa yang sudah Bapak presentasikan dan sudah diterapkan di kelas, semoga berimbas pada guru-guru yang lain, dan nanti semoga bukan hanya berupa teori, yang penting di lapangan prakteknya. Semoga Pak Sinun dari D2 yang sudah mengamati juga akan nanti kena imbas kebaikannya. Kami insya Allah sudah menyarankan juga pada Bapak Anton selaku guru penggerak, semoga dari materi-materi yang dianggap baik dipraktekkan di kelas maupun di sekolah, pada saat kita rapat sekolah itu bisa disisipi materi-materi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau praktek di kelas. Terima kasih sekali, saya mendukung pelaksanaan kegiatan untuk semua praktek dari guru penggerak, karena itu adalah merupakan langkah awal yang memang kalau pemerintah sudah memberikan materi yang jitu, mestinya ini adalah nanti berimbas pada sekolah-sekolah yang lain. Semoga Pak Anton sukses dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas guru penggerak. Kemudian Terima kasih Ibu Sri atas refleksinya, dan kepada seluruh peserta
Ternyata sudah 1 jam lebih kami membersamai Ibu Bapak semua dalam kegiatan diseminasi. Sekali lagi saya yang punya kepentingan menyalurkan atau menerapkan dan juga memberikan pencerahan untuk dampak yang lebih luas sesuai dengan arahan atau tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Yang terakhir Bapak Ibu, mohon support untuk kami guru penggerak untuk bisa bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tentunya kami masih sebagian kecil di antara luasnya dunia pendidikan, sehingga kami butuh support, butuh kolaborasi, dan menerapkan budaya positif ini bukan suatu hal yang mudah dan instan. Sehingga kami sadar kami memerlukan dukungan dari Bapak Ibu kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat, sehingga apabila dalam pelaksanaannya kami mohon waktu, mohon bantuan, mohon untuk kami dibantu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut. Mari kita akhiri dan ice breaking lah. Waktunya sudah mepet, sudah waktu turun. Sebenarnya mau ada ice breaking tapi terlalu lama, sehingga kita tutup saja dengan doa penutup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.